يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان. يجود علينا بما نبتغي ويذهلنا في عشور الأمان، ويلبسنا من لباس التقى، ويفادنا من سرور الزمان. يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان. ويصرف عنا جميع الأذى، ينادي المنادي لنا بالأمان، ويكمر بالعلم أوقاتنا، ويفتح فهمنا في القرآن. يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان. نقوم نصلي بآياته ونكمل بالعلم في رمضان، نذوق لذيذ عبادته ونسقى سلافة حمر دينني. يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان. وصلى إلهي على المصطفى شفيع الورى خير إنس وجان، مع الآل والصحب والتائه صلاة تكرر في كل آن. يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الزم برابي واترك اللذون، واسأله السلام من دار الفتون. لا يدك صدره فالهادي يهون، الله المقادر والآلام سون. لا يسر حامه مقدر يقول. فالرضا والسخط حرام، والقلب راء وطام جنون. لا يسر حامه مقدر يقول.
أنت والخلائق كلهم أبيك والإله فينا يفعل ما يريد همك واهتمامك ويهب ما يفيد القضاء تقدم وابني من سكون لا يقصر همه مقدر يكون الذي لغيره لن يصل إليك والذي قسم له حاصل لديك فاستكبر بك والذي عليك في فرد الحقيقة وإسراء المسؤول لا يكسر همه مقادير يكون شرع المصطفى الهادي البشير خاتم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القريب مريح الصباح ملأت بالغصون لا يكسر همه مقادير يكون الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita masuk di Ramadan malam ke-7. Kita istiqomahkan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Insyaallah banyak keberkahan ataupun fadilah yang akan kita dapatkan di malam takbiran atau di malam hari raya Idul Fitri. Jam pira, Mas? Jam pira? 9.55. 9.55.
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala arba'atun min dulmatil qalbi badnu sya'anun min khairi mubalatin wa syuhbatud dhalimin wa nisyatud dunubi madiyati wa tulul amal inna asadda ma atahawwafu alaikum haslatan ittiba'ul hawa wa tulul amal fa amma ittiba'ul hawa fa innahu ya'dilu anil haq wa amadul amal fal hubbu lidunya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan arba'atun min dulmatil qalbi, ada 4 hal yang termasuk daripada penyebab hati menjadi gelap. Ya. Ada 4 hal yang dapat membuat hati seseorang itu menjadi gelap. Badnun syab'anun min khairi mubalatin. Jadi di antara yang dapat membuat hati manusia itu gelap, yang dimana jika gelapnya hati berarti kebaikan susah untuk datang ke dalam hati-hati yang gelap. Ya. Apa yang pertama? Perut yang terlalu kenyang. Di antara makan kenyang itu ialah di antara makan kenyang itu ialah engkau memakan apa saja, berhentinya kamu setelah kenyang, bukan berhentinya kamu sebelum kenyang. Kalau kamu makan, saya yakin berhentinya setelah kenyang. Nah, kalau berhenti setelah kenyang, namanya engkau makan secara berlebihan. Karena tadi baginda Nabi mengatakan berhentilah makan sebelum kenyang. Namun engkau berhenti setelah kenyang. Wiswaret, tanduk ping loro, wiswaret, mandek. Berarti mangane jenengan, mangane nyong, mandeke ngenteni wiswaret. Dudu mandeke sedurunge waret. Paham nanti? Keadaan waret ngerti ya? Keadaan orang kenyang bagaimana, tahu kan kalau jenengan makan? Kalau jenengan makannya berhenti setelah waret kenyang, tandanya bukan makannya berhenti sebelum kenyang. Ciri orang yang makannya atau makannya itu berhenti sebelum kenyang, itu ya sebelum ia kenyang dalam perutnya ia berhenti, walaupun nafsu cenderung ingin nambah. Paham? Kalau kamu nafsunya cenderung ingin nambah, lantas kamu nambah sedikit, terus kamu berhenti, itu tandanya sudah kenyang. Lah makanya kita kadang berhentinya setelah kenyang. Sedangkan Nabi mengatakan berhentilah makan sebelum kenyang. Apalagi kalau lauknya enak, makanya pasti. Kalau lauknya enak pasti makannya nambah. Orang yang makannya berhentinya itu pasti dia daripada nafsu pada ketika makan. Contoh, nafsunya ingin nambah, terus saya berhenti ya biar dapat sunnah, makan berhenti sebelum. Kalau makan dulu, terus nafsu kenyang. Paham ya? Jadi seperti itu. Dan orang yang perutnya terlalu kenyang, maka dari makan yang terlalu banyak, perutnya terlalu kenyang, itu yang dapat menyebabkan hati kita gelap, tidak ada cahaya, sehingga kebaikan pun enggan menghampiri. Ibarat kamu melihat sebuah bangunan kosong, rumahnya megah, namun gelap, depan tidak ada lampu, tidak ada penerangan satupun di dalam rumah yang megah tersebut. Apakah jenengan akan melihat itu sesuatu yang
enak dipandang. Terlebih rumahnya di depan jalan, pasti akan memandang pun malas. Karena apa? Berpikiran angker ini rumah. Bagaimana jika yang gelap? Ya, itu hati. Karena apa-apa yang ada dalam hati itu akan keluar. Apa-apa yang ada dalam hati itu akan keluar. Jika hatinya baik, maka yang keluar pun akan baik. Jika hatinya gelap, maka yang keluar pun akan buruk. Ucapannya buruk, tindakannya buruk, pemikirannya buruk. Maka efek daripada makan terlalu kenyang, banyak kenyangnya jadi orang, maka bisa menjadikan sebab hati itu gelap. Wa suhbatud dzalimin. Ya. Dan yang selanjutnya yang bisa menjadikan sebab hati itu menjadi gelap ialah berteman dengan orang yang zalim. Makanya baginda Nabi menganjurkan, jagalah tali silaturahim antara kamu dan saudaramu, antara kamu dan keluargamu, antara kamu dan saudara-saudaramu yang muslim. Jangan engkau memutus tali silaturahim. Tapi itu untuk orang-orang yang mukmin, yang suka berbuat kebajikan. Kalau kamu tidak memutus tali silaturahim kepada mereka yang suka bermaksiat, yang suka berbuat zolim, karena manusia itu cenderung akan mengikuti tabiat atau sifat-sifat manusia lainnya. Jika engkau berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka walaupun engkau yang ahli dosa, ahli maksiat, engkau tetap akan berbau wangi. Jika engkau duduk berteman dengan orang yang suka membuat daripada samaan kulit yang terbuat daripada kulit kambing, maka baunya pun kamu akan mendapatkan bau kambing. Jadi bagaimana engkau menjalin silaturahim, terutama kepada keluarga-keluargamu, saudaramu yang saling mengingatkan satu sama lain. Kalau menjalin silaturahim pada orang zalim, berarti kamu orang bodoh. Lebih baik gimana putus tali silaturahimnya. Jangan engkau berteman dengannya, walaupun ia seiman dan seislam. Kenapa? Karena imanmu terkadang naik, terkadang turun, kadang juga menghilang. Takutnya kalau kamu menjadikan orang-orang yang suka berbuat maksiat, zalim, wong sing ora istiqomah dikancani, wong sing sungkan ngaji dikancani. Cukup sekedar mengenal, namun jangan dijadikan teman dekat. Jangan disambung silaturahimnya seperti engkau menyambung silaturahim dengan keluargamu. Cukup sekedar mengenal, namun tidak dijadikan teman duduk. Takutnya apa? Takutnya nanti lambat laun engkau akan mengikuti daripada kebiasaan mereka, kebiasaan buruk mereka. Maka berteman dengan orang zalim, berteman dengan orang yang suka berbuat zalim, itu dapat menggelapkan daripada hati. Jadi tahu kan, ingin jadi orang taat, ingin jadi orang yang suka sholat jamaah, ingin jadi orang yang suka ngaji, ingin jadi orang yang suka kumpul-kumpul dengan alim ulama, orang-orang soleh, maka duduknya, bertemannya kepada mereka orang-orang yang suka seperti itu. Kalau kamu duduknya di majelis, suka duduk sama orang soleh, suka mengaji, suka sholat jamaah, suka sholawatan, namun ketika di luar siapapun antum temanin, lambat laun hari ini masih kuat imanmu, besok masih kuat imanmu. Lambat laun bukan mereka yang mengikutimu, tapi kamu yang mengikuti kebiasaan mereka. Paham? Jadi diantara yang dapat menggelapkan hati ialah berteman dengan orang zalim. Gampang pingin istiqomah, kancanan karo wong sing seneng istiqomah. Pingin seneng ngamalke sholawat, kancanan karo wong seneng sholawat. Pingin seneng hadir majelis, kancanan karo wong seneng hadir majelis.
pingin cekong-cekong karo ulama, wong soleh, alim, ya, para kekasihnya Allah, maka duduk juga bersama mereka dan berteman dengan orang yang suka duduk dengan mereka. Kan gitu. Wong kamu saja kalau mau jalan-jalan kemana, ajak orang pun pasti yang satu tujuan, satu pemikiran. Ayo, kamu suka Batu Raden nggak? Suka. Ayo minggu jalan-jalan ya. Coba kalau kamu suka Batu Raden, yang satunya suka Pantai Widuri, ya nggak bakal ketemu. Maka berteman dengan yang satu tujuan, satu pemikiran. Kalau tidak apa? Engkau bakal mengikuti mereka. Kenapa? Kenapa coba? Karena setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menjerat, membuat tipu daya agar dirimu semakin jauh dari Allah dan Rasulnya. Terus yang ketiga, wanisyanud dunubil madiyah. Yang ketiga ialah wanisyanud dunubil madiyah. Yang ketiga yang dapat menggelapkan hati kita ialah suka melupakan dosa. Orang kalau suka melupakan dosa yang telah lalu, baik dosa itu besar ataupun dosa kecil, namanya setiap kebaikan atau keburukan itu Allah simpan dan Allah akan tunjukkan kelak ketika kita sudah wafat, kita sudah ada di alam akhirat. Kalau yang disimpan Allah itu sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat Allah senang, sesuatu yang membuat Nabi bahagia. Kalau yang disimpan Allah, disimpan malaikatnya Allah, sesuatu keburukan, sesuatu dosa, apakah kita rugi? Sedangkan kita diberi kesempatan hidup sampai kadang 80 tahun masih hidup, 75 tahun masih hidup. Kalau rata-rata umat baginda Nabi 63 tahun seperti nabinya, ya. Makanya selalu mengingat-ingat apa, dosa apa, kesalahan apa yang saya perbuat. Tujuannya apa? Agar nanti kita wafat mati, catatan amal buruk kita, dengannya kita istighfar selama hidup, dengan kita mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita selama kita hidup dan bertobat kepada. Ketika kita wafat, catatan amal buruk itu karena taubatan kita. Maka orang yang menggampangkan melakukan dosa, bahkan melupakan yang telah ia perbuat, itu cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Terus yang selanjutnya, wadulul amal. Apa? Tulul amal itu banyak menghayal, ya. Tulul amal itu banyak menghayal. Di antara yang dapat menyebabkan hati itu menjadi gelap ialah tulul amal, banyak menghayal. Maksudnya gimana? Tarakkubu mayustaqadu husuluhu. Tarakkubu mayustaqadu husuluhu. Mencintai sesuatu yang diperkirakan jauh untuk dapat diraih atau dicapai. Itu namanya tulul amal. Wong besok kita mau jadi apa saja kita nggak tahu. Besok kita masih sehat atau sakit pun kita tahu. Besok kita bangun atau tidur terus selamanya nggak tahu. Besok kita akan dapat nikmat atau tidak, kita nggak tahu. Kenapa kita panjang angan-angan? Seakan-akan bahwasanya kita mampu merencanakan segalanya, namun seakan-akan yang menentukan kita, padahal Allah lah sebagai penentu jalan hidup kita. Kan gitu. Maka jadi orang jangan banyak menghayal. Tulul amal yang dimana tidak dapat diraih, engkau menghayal ke situ. Contoh, boleh antum merencanakan sesuatu, boleh. Tapi kalau antum banyak menghayal, membayangkan sesuatu yang dimana itu susah untuk digapai, maka itu bisa menjadi sebab hatimu menjadi gelap, yaitu memiliki sifat tulul amal, panjang angan-angan atau banyak menghayal. Baik gak banyak menghayal? Enggak baik. Terus baiknya gimana? Banyak perbuatan daripada menghayal. Terus gitu.
Bener, lebih baik banyak perbuatan, tindakan daripada banyak menghayal. Kamu lagi apa? Lagi ngayal, kan ini nikah kayak apa rasanya? Kamu lagi apa? Saya ngayal. Ngayal apa? Iya, nyong ngayal lagi adus. Karo duit 15 triliun nang kamar. Lah daripada orang duit sih ya. Sesuatu itu tidak dapat diraih jauh untuk dapat diraih kamu menghayal. Kalau banyak menghayal seperti itu, maka bisa menyebabkan hati kita menjadi gelap. Kamu lagi apa di kamar? Saya lagi menghayal. Menghayal apa? Dapat istri yang soleha, yang cantik sekali kayak model. Kayak siapa? Ya kayak model di TV. Wahyu soleha. Konera ini rebek, ireng, pendek, ya, jempol ilang siji maning. Wisewi apa? Miskin maning. Wisewi apa? Senangnya maksiat. Ya mungkin enggak. Kalau Allah berkehendak mungkin, tapi Allah tidak seperti itu. Gampang ini berbicara mungkin semuanya mungkin. Tapi lihat jodohmu kelak, sifatnya seperti apa, maka engkau dapat melihat sifatmu saat ini. Kamu ingin mendapatkan istri yang soleha, suami yang soleh, maka perbaikilah sifatmu, akhlakmu saat ini. Contohnya, saya ingin mendapatkan istri yang soleha. Oh, saya akan kumpuli orang-orang soleh. Saya akan duduk dengan mereka. Dengan perantara mereka, insya Allah saya mendapatkan jodoh yang datangnya bukan dari nafsu saya, namun datangnya benar-benar dari Allah lewat perantara orang-orang soleh. Perbaiki diri kita. Kita enggak mau ada usaha, ngahayal toh, jempol hilang siji, pendek, ireng, rambutnya berintik, runtune kuning, ya, gede-gede maning kayak kelinci. Tak mau kelinci ya uang anak segele. Kelinci dua segel, dua, pira bib, segele loro, lawang pira segele loro. Kelinci dua tangan, dua, pira loro. Terus wong dua tangan, dua loro. Apa perbedaannya kelinci karo manungsa? PR minggu jenengan. Kelinci karo manusia itu perbedaannya apa coba? Kelinci dengan manusia perbedaannya apa? Perbedaannya jelas, dari nama saja sudah berbeda sih. Kelinci ya kelinci, manusia manusia. Ya. Terus dari apa lagi perbedaannya? Apa sih perbedaannya kelinci dengan manusia? Makannya apa? Suket. Kelinci makannya suket ya sapi ya, ternyata saya baru tahu. Berarti belum pernah ngerasain jadi kelinci. Kelinci makannya apa, Nur? Wortel. Oh berarti kamu mantan kelinci ya? Tahu sih. Ya intinya seperti itu. Ya, tarokubu mayustat adu husuluh. Mencintai sesuatu yang diperkirakan jauh untuk dapat diraih. Ya, hayal tok langkah usahane pengin oleh jodoh sing soleh soleha. Ya orang mungkin, walaupun Allah maha mungkin kalau sudah berhendak bisa. Tapi enggak semerta-merta seperti itu. Paham ya sampai situ? Ya, terus inna asadda ma atahawwafu alaikum huslatani. Ya. Dan yang tadi kita bicarakan, yang tadi kita kaji itu selaras dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi sangat mengkhawatirkan atas dirimu itu dengan dua hal. Nabi sangat khawatir kepada umatnya dengan dua hal, ittiba'ul hawa wa tulul amal.
Fa amma ittiba'ul hawa fa innahu ya'dilu anil haq wa amma tulul amal fal hubbu lidunya. Nabi mengkhawatirkan dua hal kepada umatnya. Apa yang pertama? Yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti daripada kehendak nafsu, wa tulul amal, dan banyak menghayal. Dua hal itulah yang membuat baginda Nabi khawatir kepada umatnya. Maka barang siapa ini orang yang dapat menundukkan, mengalahkan, berperang dengan nafsunya, maka lebih baik dengan menghadapi 70 syaitan. Kamu berperang dengan 70 syaitan, itu masih kalah jika kamu berperangnya dengan menundukkan, mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu, ya, jika ada orang berperang dengan hawa nafsu, itu sama halnya ia lebih baik daripada berperang dengan setan sebanyak 70. Nah, di antaranya puasa di bulan Ramadan ini kita ditugaskan agar bisa melatih, mengendalikan, menundukkan daripada nafsu dan syahwat kita. Kenapa? Karena di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu. Yang tadinya kita susah untuk mengendalikan, melatih, menundukkan nafsu kita, syahwat kita, dengan datangnya bulan Ramadan ini, maka rahmat Allah yang dimana pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu, setidaknya mereka yang berusaha untuk menundukkan, melatih, dan memerangi nafsunya akan mampu. Karena apa? Ada rahmatnya Allah di bulan Ramadan ini, keberkahan yang Allah beri, kemuliaan Ramadan ini. Coba kalau kamu menundukkan nafsu di hari atau bulan yang lainnya, susah, sangat susah. Tapi di bulan Ramadan coba ini, kamu 30 hari kamu ditundukkan itu nafsu. Baca sholat taraweh, hadir majelis, ngaji. Bayangkan itu, kamu ini lagi ngelatih nafsu kamu ini. Ya. Makanya kemarin saya menjelaskan tingkatan-tingkatan guru. Ini kamu lagi melatih nafsu kamu. Toh saya seandainya nggak ngadain sholat taraweh saja bisa. Saya sholat taraweh di musola, di masjid. Setelah itu libur selama 30 hari tidak taklim atau ngaji bahasa Arab. Bisa, kan bisa ketemu lagi nanti lebaran. Tapi apa? Ini bulan Ramadan kesempatan kita, kesempatan antum untuk bisa menundukkan, melatih dan berperang dengan nafsu dan syahwat yang kita miliki. Kalau di bulan Ramadan saja kita malas, kita tidak bisa menundukkan, melatih, berperang dengan nafsu syahwat kita, apalagi di bulan-bulan yang lainnya. Wong bulan Ramadan bulan suci dewek langkah perubahan bab iman takwa karo Gusti Allah, apa maning bulan seliyane Ramadan ya coba. Maka kesempatan antum untuk menjadi pribadi yang lebih baik ini, kesempatan ini di bulan Ramadan ini. Yang nafsunya besar, syahwatnya besar, coba usahakan untuk ditundukkan karena Allah. Lewat apa? Berkahnya bulan Ramadan, mulianya bulan Ramadan, yang dimana bulan ini penuh ampunan dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi seperti itu. Kesempatan jenengan Bu, Mas, ingin memperbaiki diri, ingin semakin kuat imannya, takwanya semakin besar pada Allah dan Nabi-Nya. Semakin baik perjalanan hidup antum di sisa-sisa umur antum, maka ini kesempatan bulan Ramadan, perbaiki segala amal-amal soleh antum, tambah amal soleh antum. Nanti takutnya kalau bulan Ramadan saja tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, masih mengikuti nafsu dan syahwatnya untuk bersantai-santai ria, bertidur-tidur enak, bermakan-makan yang banyak, maka yang ditakutkan nanti setelah Ramadan tambah parah kamu nanti. Lawung ini setan dibelenggu saja masih nafsunya besar, kamu syahwatnya apalagi nanti di luar bulan Ramadan setannya dibuka belenggunya.
Ya, maka yang perempuan itu kabari yang lainnya, saling amar ma'ruf nahi mungkar, ajak dalam kebaikan. Ayo yang tidak sholat taraweh, setidaknya hadir di majelis ilmu. Mau dihitung satu langkah kakinya sebagai ibadah 1000 tahun kepada Allah. Bayangkan berapa langkah kaki kamu dari rumah menuju sini, berapa langkah kaki kamu dari rumah menuju sini. Ada yang 5 km, ada yang 10 km, ada yang 500 meter, ada yang 100 meter. Dihitung saja, jika paling dekatnya rumahnya saudara EN ke sini 200 meter, dihitung saja satu langkah kaki menuju hadir majelis ilmu di bulan Ramadan dihitung oleh Allah sebagai orang yang beribadah kepada Allah sepanjang 1 tahun. Dihitung saja 1 kali 200, berarti kamu hadir di majelis taklim 1 kali di bulan Ramadan, yang panjang rumahnya ke majelisnya itu jaraknya 200 meter, telah hadir majelis taklim ibadah kepada Allah sepanjang 200 tahun. Bagaimana yang rumahnya Jebet, bagaimana yang rumahnya di luar daripada desa Bener, bagaimana yang rumahnya jauh, dan bagaimana mereka yang mengamalkan setiap malam-malam bulan Ramadan untuk mengkaji, mendengarkan ilmu di majelis ilmu sampai 29 hari atau 30 hari. Dihitung saja itu berapa. Dari rumah berapa meter, dihitung. Berapa kali engkau hadir di majelis ilmu, apakah ada yang terputus atau keistiqomah sampai engkau mendengarkan lafaz kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka air mata akan menetes. Begitu perih perjuangan dan pengorbananmu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan di antara kesibukan, kelelahanmu, kejenuhanmu, meninggalkan anak istrimu, meninggalkan sesuatu yang mengenakkan di rumah hanya untuk menggapai keridhaan Allah. Maka engkau akan merasakan nanti ketika malam takbiran engkau mendengarkan pertama kali kumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, engkau masih diberikan aku kehidupan sehat sehingga aku bisa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan amal soleh. Bayangkan, kalau yang jarang hadir ataupun yang tidak istiqomah ya biasa saja, karena datangnya mengisi waktu luang. Aduh, ini sakitnya nggak bisa tidur, aduh ngapain ya? Hadir majelis ya. Benar. Tapi yang dari awal sebelum Ramadan saya meniatkan akan hadir majelis ngaji pasaran, sholat tarawih di majelis, walaupun saya sudah sholat tarawih di musola di masjid, saya akan mengistiqomahkan sampai 30 hari. Insya Allah dengan izin Allah, biidznillah. Kuatkan dan selamatkan aku ya Rabb. Bayangkan seperti itu. Ya, ibarat jenengan berharap sesuatu yang jenengan harapkan terwujud sampai finish, maka apa? Ada kepuasan batin tersendiri yang antum rasakan. Sing wis ora anu krimen, yo wis oleh seoleh. Jadi Nabi mengkhawatirkan kepada umatnya, yaitu yang pertama ittiba'ul hawa wa tulul amal, mengikuti kehendak nafsu dan banyak menghayal. Mengikuti kehendak nafsu sebenarnya itu menjauhi daripada kebenaran. Paham? Orang sombong hakikatnya menolak kebenaran. Kalau orang yang mengikuti hawa nafsu, hakikatnya bagaimana? Berarti kalau orang itu banyak mengikuti kehendak nafsu, pasti banyak menjauhi daripada kebenaran. Paham ya? Sudah tahu benar, sudah tahu baik, sudah tahu ada faidah ketika saya melakukan ini, tapi dijauhi karena masih mengikuti kehendak nafsu. Contohnya, sudah tahu setiap malam kita habis sholat isya menjalankan sholat taraweh, setiap malam itu ada keafdalan atau fadilah melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Iya, ada yang diampuni dosanya telah lalu. Ini malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, malam keenam, malam ketujuh.
Namun tetap saja tidak ada halangan, tidak ada uzur, nggak mau sholat taraweh. Berarti tandanya orang ini masih suka mengikuti kehendak nafsu, yang dimana jika ada orang yang mengikuti kehendak nafsu, berarti orang tersebut akan menjauhi daripada kebenaran atau kebaikan. Tahu majelis-majelis para habib dibuka setiap malam, ya, saling mengkaji kitab dan lain sebagainya. Tahu itu benar, namun tidak hadir, namun tidak mau duduk, walaupun lama-lamanya itu 1 jam 2 jam. Enakan tidur, enakan di rumah. Berarti orang itu masih banyak mengikuti kehendak nafsu. Dengan dalil apa? Kan tidak dosa. Paham ya? Kan tidak dosa. Kan hak saya, tidak dosa, saya mau tidur nggak apa-apa. Saya nggak berbuat zalim pada orang lain, tapi engkau menzalimi dirimu sendiri dengan menggampangkan sesuatu yang di situ nilainya ibadah dan bernilai pahala. Kalau sudah seperti itu, berarti kategori kita, saya, antum masih suka mengikuti kehendak nafsu. Paham ya? Orang-orang yang masih suka mengikuti kehendak nafsu itu sebenarnya ia menjauhi daripada kebenaran. Adapun banyaknya lamunan atau banyak menghayal yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, kenapa orang banyak menghayal itu dilarang? Tulul amal, karena dengan banyak menghayal, banyaknya lamunan yang antum lamunkan mendorong seseorang itu mencintai dunia, hubbud dunia. Contoh, rasanya kayak apa jadi orang kaya, rasanya kayak apa punya mobil mewah ya, rasanya kayak apa punya perusahaan ya, punya usaha. Banyak menghayal yang dimana itu tidak ada ikhtiar usaha, dan yang dimana jauh dalam perkiraan untuk dapat dicapai. Akhirnya apa? Orang hayal kan, coba kalau menghayalnya akhirat, bagaimana ya nanti kalau saya wafat, saya bisa bertemu dengan anak saya, istri saya, bapak saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, buyut saya di surganya Allah. Bagaimana rasanya ya? Dan di situ nanti nggak ada mati lagi ya. Saya bertemu anak saya, istri saya, kakek saya, nenek saya, keluarga dari bapak, keluarga dari ibu, ibu saya, bapak saya, tetangga saya, sahabat saya cintai. Orang-orang yang saya cintai ketemu semua di surganya Allah, dan di situ nanti di hadapan ada Nabi Muhammad. Bagaimana ya saya rasanya melihat wajahnya indah, wajah indahnya baginda Nabi Muhammad. Kalau menghayalnya seperti itu, cenderung kita akan timbul keinginan untuk melakukan sesuatu kebaikan dalam hal akhirat. Namun ini kalau tulul amal, kebalikannya, antum menghayalnya tentang urusan dunia, maka yang timbul semakin cinta akan dunia. Coba, saya kadang mau tidur Bu, saya menghayal, ya Allah nanti kalau saya ini mati gimana ya? Gitu, makanya saya susah tidur kadang, karena saya berpikirnya kalau saya tidur, ternyata ini hari terakhir saya tidur. Pengen tahu alasan saya susah tidur? Bukan karena apa-apa, karena setiap saya mau tidur, yang terlintas dalam otak dan hati saya meyakini nih, seperti ini, walau ketentuannya Allah mati. Aduh, nanti ini hari terakhir saya mati. Masa Allah melihat saya matinya dalam keadaan tidur? Wah, gunung ini lucu aja. Matinya apa dalam keadaan majelisan, sholat, ngaji. Masa turu, ngiler maning. Makanya kadang aku angel turu nih Bu. Serius, nyon apa turu ya? Wis iki merem ae, keremeng-keremeng. Kenapa nyong angel turu bengi ya? Karena wis apa turu terlintas pikiran itu. Gule aku ki matine saiki. Aku ora pengin malaikatnya nyebutnya dalam keadaan turu. Yen turune kayak turu-turune wong saleh, turune wong alim, turune batas turu tok. Banyu wudu ora, donga ora, baca ayat kursi ora, baca al-mu'awwizatain ora, dan lain sebagainya. Maka ketakutan itulah yang membuat saya susah tidur malam. Tanya Umi saja itu, saya di kamar sudah berapa kamu tuh tangi. Orang bisa turu, pikirannya kuwi. Malah sampai istri ngomong, baru turu sih, orang turu ya we. Yang orang ngomong, tapi jelas ngerti, karena nyok pikirannya mikir. Terlintas, ya Allah, nanti ini hari terakhir saya tidur, saya nggak bangun lagi gimana?
Sedangkan saya ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan melakukan kebaikan. Fadhol, silakan dicabut ruh saya ketika saya meninggal dalam keadaan taat, dalam keadaan masih melakukan amal. Lah itu makanya wedi. Kermang-kermang tok melek, kermang-kermang tok melek. Terjaga ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kamu wallah alam bisawab, saya nggak tahu. Maka cobalah berusaha menghayal bagaimana itu wajah baginda Nabi. Bagaimana nanti ketika engkau menghadap Allah, engkau akan berjumpa wujudnya Allah. Bayangkan itu. Maka tidak ada kebahagiaan yang hakiki di dunia, adanya nanti di akhirat. Ketika kamu, sahabatmu, orang yang engkau cintai, keluargamu, ayah ibumu, kakek nenekmu, keluarga dari ayahmu, keluarga dari ibumu, semuanya bersatu padu di dalam surganya Allah, bertemu, bisa menghadap, duduk bersama Nabi, dan bisa menghadap. Oh, ini ternyata yang menciptakan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya primen, coba bayangkan. Ketemu Allah, ketemu Nabi, dalam keadaan Allah ridho dengan kita, kita dalam surga bersama pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW. Bisa bayangkan rasanya. Weh, ini kapan bayangkan ya wih? Bayangannya ke dunia terus rampung. Bayangan mau anak aku lulus primen kia. Gue ning aku bisa nih manggiliana 100 cabang primen ya. Gue nyongke perpekan primen ya. Terus semua kayak orang panjang perpekan. Yakin boleh, tapi tawakal. Ingat, umur rasanya Allah, ajal rasanya Allah. Jangan terlalu yakin, tidak ada tawakal. Jadi nanti ketika ada yang meninggal kaget, ya Allah, yang orang nyangka, wingi tebe jeko nggak ya, tebe ngopos ya, tebe pasar bareng nggak ya, tebe tuku kentang bareng pasar, mati ya. Terlebih lagi terjadi pada diri kita. Ya, yang bisa rencana kau perpekan apa tuh kembang, perpekan apa tuh kelambi anyar, tuh gamis anyar, tuh kopi anyar, baju koko anyar. Umurnya jangan perpekan. Yakin boleh, karena iman itu yakin. Namun tawakal, berserah diri kepada Allah. Terlebih urusan majal, urusan mati. Seperti ini bulan puasa banyak orang meninggal. Nanti ingat omongan saya. Menjelang ya 15 pertengahan 15 Ramadan dan menjelang akan Idul Fitri itu nanti banyak siaran orang meninggal. Lihat saja. Nanti kamu banyak dengar orang-orang meninggal. Ya. Itu sudah sunatullah seperti itu. Mau puasa dan nanti menjelang lebaran. Kamu di musola, di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan nanti suatu saat nama kita yang disebut tuh. Bukan kita mendengar nama orang disebut terus, tapi suatu saat orang mendengar nama kita disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di musola-musola dan masjid-masjid yang ada di sekitar rumah kita. Maka cukuplah kematian sebagai pemutus nikmat, dan cukuplah kematian sebagai pengingat untuk dirimu hidup di dunia. Ning males eling mati kayak monyong. Apa dulu? Aduh guling mati saya. Akhirnya tangi. Apa-apa ki pelontong-pelontong lah ngomong ya. Baca Quran. Bosen apa mani ya tulan nanti. Bosen tuh apa mani buka kitab. Bosen apa mani ya selawatan bisa anak 3.000. Bosen apa mani istighfar 2.000. Bosen apa orang nyatar jalan subuh. Allah Akbar sholat. Nyong kayak gue. Orang baca Quran terus. Wah anak bosannya sih menungsa. Tapi malam-malamnya akhirnya diisi dengan sesuatu yang baik. Bosan bahas ilmu. Bosan apa maning ya? Bingung. Cari kegiatan, kesukaan yang mendatangkan kebaikan untuk dirimu. Jangan mencari kegiatan, kesukaan yang mendatangkan keburukan untuk dirimu, atau mendatangkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dirimu. Mengisi waktu-waktu luang kayak gue. Baca Quran ke, istighfar ke, sholawat ke, sholat sunnah ke, silaturahim ke, mari sapa bengi-bengi,
sing bisa disilaturahim wong soleh wong alim ya makna ilmune sepi dari majelis kayak tak lain sebagainya aja gunakna lah nggak turu sore esok kerja maning ya kowe kan urusannya kon kerja ngapain kon kerja wong sing butuh kon kerja sih ya si milih kerja siapa kowe ya kon siap nanggung resiko wong siap kerja siap kesel urusan akhiratnya aja turahan lah mangan juga turahan kucing disungkan. Masya Allah terima kon amal turahan dunia tembing lawang amal soleh. Paham ora maksud turahan dunia? Dunia ini akan pikiran akan nang ati, rampung-rampung turahane anggo akhirat ta. Senyandake ibadah senyandake. Dunia ini orang senyandake, sing utama akhiratnya senyandake kualik ora, kualik kok. Jadi Allah itu berturahan kabeh. Untung be Allah ora wujud tiba maring dunia kayak ngomong ning ora aduh. Malaikat Israfil itu bagaimana? Ya. Iya, malaikat makhluknya Allah saja besarnya luar biasa, apalagi kita nggak bisa lah. Allah itu turahan. Ngeri ini nganggap Allah turahan. Kadang orang nganggap Allah turahan tapi dengan perbuatan tindakannya akhirnya menjadikan Allah itu bahan sisaan Allah lah. Ngadep Allah kok ngenteni rampung kiye, ngadep Allah kok ngenteni kiye, ngakal kenapik kok ngenteni kiye. Padahal kon sing milih kerjane, kuwi kon sing milih kon kerja. Ya kudu siap resikonya, tapi aja tinggalna wajib lan sunahe. Jam pira mar? Jam 10.37. Ya, sudah kita tutup. Insya Allah manfaat. Itu hal-hal yang dapat menggelapkan atau merusak daripada hati kita. Dan yang dikhawatirkan bagi dan Nabi, insya Allah kita memiliki qalbun salim, hati-hati yang selamat, yang diterangi daripada mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada ulama, kecintaan kita kepada majelisnya para ulama, kecintaan kita kepada ahlul bait, zuriatan Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada ilmu, dan kecintaan kita kepada sesuatu yang baik. Dan insya Allah hati kita diselamatkan daripada banyak menghayal, ya, banyak makan yang kenyang, banyak tidur yang banyak, dan diselamatkan daripada suka duduk dengan orang-orang zalim. Insya Allah dijauhkan kita dari itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا سرفنا على قضاء سرفنا فتب علينا توبة فاغفر لكل ذنب واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طرس الصبح والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب